Alkisah di sebuah gereja, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada dua wanita cantik yang setia sekali beribadah, dan ada seorang nenek yang juga setia beribadah. Saudara yang diberkati, hampir setiap minggu mereka bertiga ini duduknya berdekatan, nenek di tengah, lalu kemudian sang gadis cantik berdua itu mengapit nenek, yang satu di kiri dan yang satu di kanan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam perjalanan ibadat beberapa minggu, nenek selalu memperhatikan kedua gadis, secara khusus pada waktu persembahan dijalankan atau kantong kolekte dijalankan. Karena setiap kali kantong kolekte dijalankan, dua gadis itu selalu saja menunduk dan kemudian mengangkat kepala, alias memberi hormat kepada kantong kolekte, tanpa memberikan sepersen pun, saudaraku, sepeser pun uang mereka ke dalam kantong kolekte tersebut. Nenek yang melihat keberadaan dua gadis ini, saudaraku, setiap minggu merasa iba, merasa kasihan, saudaraku, dan kemudian di minggu yang berikutnya nenek mempersiapkan persembahan nenek lebih, dengan maksud supaya dapat memberi kepada kedua gadis yang setiap minggu selalu saja duduk di dekat nenek. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, begitu persembahan mau dijalankan, nenek mengambil beberapa lembar uang, kemudian menyerahkan kepada gadis yang ada di samping kiri dan di samping kanannya. Kemudian nenek memberikan kode, ayo sebentar, berilah persembahan dengan uang yang saya berikan. Saudara menerima uang dari sang nenek ini, dua gadis ini senang sekali. Ini membuat mereka termotivasi untuk terus setiap minggu duduk dekat nenek, dengan harapan setiap kali kalau persembahan dijalankan, maka sang nenek akan memberikan, saudaraku, uang kepada mereka berdua untuk memberikan persembahan juga. Saudara, namun di satu hari Minggu, nenek memang mempunyai uang yang sangat pas-pasan, yaitu, saudaraku, 2 lembar 5.000 rupiah. Ya, saudaraku, dia tidak punya uang lebih, hanya cuman 5.000 2 lembar. Saudara yang diberkati, begitu kantong kolekte mulai dijalankan seperti biasa, dua gadis itu selalu melempar pandangan mereka ke sang nenek dengan tujuan bahwa nenek seperti biasalah, jangan lupa uang persembahannya tolong dikasih. Saudara yang diberkati, secara penampilan dua gadis ini lebih baik. Mereka kelihatan memakai baju yang indah. Hampir setiap minggu mereka ganti pakaian, saudaraku, dengan baju-baju tren masa kini. Sedangkan sang nenek tua hanya memakai kebaya yang sudah usang, yang, saudaraku, dipakai terus menerus. Bahkan mungkin dalam setahun beliau hanya ganti, saudaraku, setiap minggu itu 2-3 baju. Sementara dua gadis itu berbeda. Mereka bersolek, mereka punya pakaian yang begitu bagus, saudaraku yang diberkati. Namun pada minggu itu, sebagaimana nenek hanya punya uang 10.000 rupiah, 5.000 2 lembar, saudaraku, karena dua gadis itu sudah melempar pandangan mereka, yang satu dari kiri, dari satu dari kanan, melempar pandangan mereka kepada sang nenek. Maka sang nenek kemudian mengambil uang 10.000 itu dan memberi 5.000 kepada gadis berdua itu yang ada di samping kiri dan kanannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, waktu dua gadis ini menerima uang, mereka juga melihat kepada sang nenek dan mereka kaget. Karena waktu nenek memberi uang 10.000 itu, mereka melihat bahwa di tangan nenek tidak ada uang, saudaraku. Persembahan dijalankan dan seperti biasa mereka mengulurkan tangan mereka ke kantong persembahan. Sementara hari itu nenek tidak bisa memberi karena uangnya hanya 10.000 dan dia sudah memberikan kepada dua gadis cantik itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, singkat cerita, maka mereka berdua kemudian serentak bertanya kepada nenek, "Nenek, kenapa hari ini nenek tidak memberikan persembahan?" Lalu sang nenek menjawab, ya, kepada kedua gadis tersebut, "Ya, uang yang di tangan kalian berdua juga itu kan uang dari nenek. Dan Tuhan tahu bahwa uang yang kalian berikan setiap minggu, setiap kali ibadat, itu adalah uang nenek. Jadi kalau nenek tidak memberikan persembahan, Tidak apa-apa, Tuhan sudah tahu bahwa nenek memberi, tetapi memberi lewat kalian berdua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
ada banyak orang Kristen seperti dua gadis itu, yang punya kelebihan, yang setiap minggu bisa ganti baju baru, yang setiap minggu bisa ganti sepatu baru, yang bisa setiap minggu, saudaraku, ganti tas baru dan lain sebagainya. Tetapi seringkali ada banyak kita temukan di dalam kehidupan kekristenan ini, banyak orang Kristen yang tidak memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka tidak mau memberi dengan banyak alasan, dengan banyak, saudaraku, motivasi, dengan banyak pandangan. Tetapi hari ini, saudara, kita mau perhatikan ada satu ayat di dalam firman Allah, yaitu dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua. Kalau kita memperhatikan ayat itu, di situ dikatakan bahwa jemaat Makedonia itu adalah jemaat yang sedang ada menghadapi pencobaan. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang sedang, saudara, mengalami kemiskinan, bahkan sangat miskin, kata Alkitab. Tetapi saudara, di ayat yang keempat dan di ayat yang kelima, firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa jemaat Makedonia mendesak Paulus supaya mereka pun dapat mengambil bagian di dalam pelayanan. Mereka pun ingin berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan mereka memberi lebih dari yang, saudaraku, diberikan oleh yang lain. Ini berarti, saudaraku, bahwa kondisi keadaan kita tidak bisa membatasi kita untuk kita bisa memberi kepada Tuhan. Jikalau kita punya hati yang berkemurahan, tetapi kalau kita tidak punya hati yang berkemurahan, maka saudara yang diberkati, sekalipun Anda punya uang banyak, harta berlimpah, dan segala macam yang kita miliki, tetapi sukar untuk kita berikan kepada Tuhan. Sebagaimana yang tadi saya katakan tentang dua gadis. Tetapi nenek tua itu, dia punya hati yang berkemurahan, seperti jemaat Makedonia juga, yang mau berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah saudara lewat kesempatan ini, lewat humor Alkitab ini, saudara pun boleh belajar bagaimana kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.